Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam kebaktian doa pada Selasa malam ini. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan, kasih kemurahan Tuhan yang masih menyertai, melingkupi seisi keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, panjang umur sampai dengan malam hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyanjung kebaikan Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus disenangkan, ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah doa kita malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Karena kemurahan Tuhan.
firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan ambil dari seorang hamba Tuhan yang bernama Hana. Dia adalah perempuan yang sungguh luar biasa, perempuan yang hebat. Kita tentu semua tahu tentang kisah seorang perempuan yang bernama Hana ini. Dia adalah seorang istri dari suaminya yang bernama Elkana, dan dia adalah ibu dari Samuel, dan dia juga memiliki madu yang bernama Penina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita buka 1 Samuel ayat 10, 11 dan 20. Mari kita baca bersama-sama. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan membuat tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kekuatan doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Sungguh luar biasa. Hana ini adalah orang yang tersakiti oleh madunya yang bernama Penina. Hatinya sangat perih. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana ketika hatinya sakit, ketika dia ingin menangis, dia datang ke kaki Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, dia sujud untuk menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa Tuhan lakukan. Saya sangat percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, walaupun doa itu belum terjawab pada hari ini juga, tapi Tuhan akan memberi kedamaian di dalam hati kita. Ada rasa damai, sejahtera ketika kita membawa segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tidak bisa berharap kepada siapapun di dunia ini, kepada suami, kepada anak, bahkan kepada orang lain. Yang bisa membantu kita hanya Tuhan. Yang bisa menolong kita di dalam kita kesusahan, kesesakan hanya Dia. Karena kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat pentingnya kita berdoa kepada Tuhan, sangat pentingnya kita berkomunikasi kepada Tuhan. Jika kita ingin hidup kita damai, jika kita ingin permasalahan kita terselesaikan, karena Tuhan tahu segala apa yang kita butuhkan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita tidak tahu masa depan kita, tapi Tuhan sudah tahu. Walaupun terkadang apa yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita percaya Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Tuhan itu sangat tahu tentang kita, sangat tahu tentang apa yang kita butuhkan. Tapi ada juga kadang-kadang kalau kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Saya sering mengalami kalau doa saya dikabulkan sama Tuhan. Ini ada kesaksian sedikit, Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin menurut orang lain itu sih maksudnya hal yang sepele ya, tapi karena saya yang melakukannya, saya yang mengalaminya, menurut saya itu luar biasa gitu. Tuhan itu sangat hebat. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Kemarin itu ceritanya begini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami kan butuh dana gitu ya kan, dan kami juga memiliki arisan, dimana arisan itu kayak begini nih, maksudnya kalau yang nembak paling besar dia yang dapat gitu. Arisannya misalnya 1 juta, tapi kalau ada orang yang misalnya nembak 300,
300 dan 200 bervariasi lah ya, maksudnya untuk orang biar dapat gitu arisannya gitu. Suami saya bilang sama saya, non katanya begitu, kita butuh dana, jadi kita harus nembak itu arisannya sebesar 400.000. Dia bilang 399, sekian dibulatkan jadi 400.000 lah ya gitu. Tapi sejujurnya gitu saya keberatan gitu, besar sekali gitu. Misalnya kita arisan 1 juta, kita nembak 400.000, jadi sisa 600.000 dikali 35 orang, 400 kali 35 orang itu sudah berapa duit gitu kalau dihitung ya, lumayan gitu. Tapi saya maksudnya saya nggak sampai bertengkar dengan suami, enggak gitu. Tapi saya bilang sama dia, apakah itu nggak kebesaran gitu, sayang loh gitu, maksudnya itu terlalu banyak gitu. Oke, udah itu saya iyakan saja gitu. Tapi masih nih dalam hati saya ini masih ngeganjel gitu, sepertinya saya nggak mau gitu, maksudnya sebesar itu gitu. Terus saya masuk ke kamar dan saya langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini loh permasalahan saya bilang, kami mau nembak arisan. Ya saya ngomong seperti bahasa saya sendiri ya sama Tuhan gitu, doa saya gitu. Lipat tangan, tutup mata, sujud di hadapan Tuhan. Saya bilang, ini permasalahan kami Tuhan, permasalahan saya, kami mau nembak arisan. Tapi suami saya maunya 400.000 menurut saya itu kebesaran Tuhan. Saya bilang begitu, Tuhan saya maunya 300.000, bagaimana Tuhan? Saya bilang begitu sama Tuhan kan. Ketika saya sudah menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan, oke, saya sudah selesai berdoa. Saya bilang saya mau 300.000 ya Tuhan, tolong ya Tuhan agar kami bisa dapat arisan ini karena kami butuh uangnya. Saya bilang begitu kan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Udah, saya udah ada rasa damai. Oke, 300. Oh iya, dan saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan kalau seandainya saya tidak dapat 300.000 ini, saya pasti maksudnya suami saya pasti tahu kalau saya nggak menuruti gitu kata dia gitu. Sementara kan kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai istri harus hormat, harus patuh sama suami ya kan. Dalam hal ini aja kita sudah nggak patuh sama dia. Saya takut juga Tuhan, takut nanti suami saya gimana gitu, maksudnya karena saya tidak mendengar apa kata dia gitu. Udah selesai itu saya keluar dari kamar, terus dalam hati saya ada damai gitu, ada damai. Setelah ada damai, saya ambil HP saya karena kita kan sekarang nggak boleh berkumpul gitu untuk piau arisan itu. Jadi saya lewat WA saya tulis 300,444 perak. Kalau di arisan itu kalau ujungnya segitu nggak dihitung, jadinya tetap 300.000, jadinya dibulatkan jadi 300.000. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan mengerti gitu apa yang saya inginkan gitu. Menurut orang lain itu hal sepele, tapi menurut saya itu sangat luar biasa. Dan orang lain yang sama-sama nembak sama saya gitu, ada yang 200 lebih, pokok banyaknya 200.000. Ada satu orang itu dia 300.000, tapi dia 300.000 tidak ada ujungnya seperti saya 444 perak gitu. Puji Tuhan, saya yang dapat gitu, puji Tuhan gitu. Itu yang sangat luar biasa ketika kita
walaupun hal sepele kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengar gitu. Dia pasti mendengar kita gitu. Dari itu saya sangat percaya sampai hari ini bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu selalu tahu apa yang anak-anaknya butuhkan. Terima kasih, sungguh luar biasa Tuhan Yesus di dalam hidup saya, di dalam hidup keluarga kami. Terima kasih. Saya percaya kita boleh bertahan sampai hari ini. Kita boleh menghadapi masalah hidup sampai hari ini ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita mau bersekutu sama Tuhan, ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengelola hidup kita ini, maka semuanya tidak ada yang mustahil, maka semuanya akan dipermudah. Ketika kita sakit pun, ketika kita ada Roh Kudus, ada Tuhan dalam hati kita, kita masih bisa merasakan damai sejahtera. Karena Roh Kudus itu adalah membawa penghiburan, membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Yaitu tadi tergantung kita mau nggak menyerahkan hidup kita mau nggak berkomunikasi sama Tuhan, kita mau nggak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita mau membawa diri kita ini dan kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dalam kesusahan pun kita akan merasa damai sejahtera, apalagi dalam kebahagiaan sudah tentunya kita akan lebih berbahagia. Itulah kekuatan doa. Kekuatan doa mampu mengubah segalanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, itu saja sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, karena saya juga baru belajar dan tidak sekolah teologi. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya untuk mengambil bagian di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Satukan hati kita, satukan pikiran kita. Sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan mendengar. Sebab Tuhan menjawab setiap kerinduan anak-anaknya dimanapun mereka berada. Amen. Mereka yang memiliki kerinduan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap doanya. Amen. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa yang akan dimulai oleh Excel. Tuhan, ini doa untuk anak-anak sekolah minggu. Amen. Tuhan, tolonglah skor ini cepat hilang agar anak-anak sekolah minggu bisa kembali bersekolah minggu. Amen. Dan mereka bisa mendengar firman Engkau. Amen. Tuhan Yesus. Tuhan, tolong agar anak-anak sekolah minggu selalu sehat, kuat, dan tetap aman dalam perlindungan Engkau. Amen. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasih anak-anak itu kekuatan untuk melindungi diri mereka. Amin. Dan orang tua mereka ya. Amen. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami pada hari ini bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan doa secara online ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak, remaja, di SJAYUT. Itu ya Tuhan Yesus, berkatilah kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Amen. Ya Tuhan Yesus, jauhilah kami dari mara bahaya apapun itu yang ingin menimpa kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus, jangan biarkanlah untuk kami lupa kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang selalu rindu untuk menjawab setiap doa anak-anaknya. Amin. Kami saat ini rindu Tuhan berdoa. Kami saat ini rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus saat ini Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Amin. Kami memiliki kerinduan Tuhan untuk
menyewa gedung selama 1 tahun ini Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Namun di tengah perekonomian Indonesia ini Tuhan, Ya Bapa. sedang resesi ekonomi Tuhan, dana kami tidak mencukupinya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami masih berkekurangan sebesar 13 juta Amin, rupiah Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang maha kaya, Kau Allah yang mengerti, Amin. Kau Allah yang peduli untuk rumah Tuhan. Amin. Tuhan, Kau pakai Tuhan mereka yang punya kerinduan Tuhan, mereka yang mempunyai belas kasihan Tuhan, Amin. untuk menabur bagi gereja kami Tuhan. Amin. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, Amin. sentuh hati mereka Tuhan, Amin. sehingga mereka Tuhan mau menolong dan membantu Amin. gereja kami Tuhan. Amin. Di dalam Engkau selalu ada keniscayaan Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin Tuhan. Amin Yesus. Percaya Tuhan, saat Engkau bekerja, Allah turun tangan, semua akan terjadi Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, Amin. gereja sidang jemaat Allah. Kami berdoa untuk seluruh gereja yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Amin. Pakai gereja-gereja ini Tuhan saat ini Tuhan. Pakai mereka untuk menabur Tuhan. Amin. Ladang sudah menguning Tuhan, dan siap untuk dituai Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Percaya Tuhan melalui gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, khususnya GSJA Tuhan. Amin. Tambahkan semangat Tuhan, roh yang menyala-nyala di dalam hati kami Tuhan, Amin Tuhan Yesus. kerinduan yang sungguh-sungguh Tuhan Amin untuk Bapa. mencari Engkau Tuhan. Amin. Menabur bagi sekeliling kami Tuhan, mereka yang membutuhkan Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus, Amin Yesus. sehingga terang-Mu bercahaya Tuhan. Amin. Kami boleh menjadi garam Tuhan, Amin. kami boleh menjadi terang Tuhan di sekeliling kami Tuhan. Amin Yesus. Bagi setiap mereka yang belum percaya untuk mengenal Engkau Tuhan, Amin. Allah kami yang hebat, Allah yang Amin. luar biasa, Amin. Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah Amin. dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
distance, far